warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rendi, NIM 1909103002 dari kelas tambang A dengan program studi teknik pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan saya membuat video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Kimia Dasar 2 dengan dosen pengampun Ibu Megawati SSI MC. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu unsur logam nikel yang ada pada tabel periodik. Nah, dalam pembahasan ini terdapat 3 subpoin yang dibahas, yaitu yang pertama asal mula dan sumbernya, yang kedua sebarannya di alam, dan yang ketiga pemanfaatannya. Untuk pengertian nikel itu sendiri, nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel mempunyai sifat tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel bersifat lembek. Akan tetapi, jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya, dapat membentuk baja tahan karat yang keras. Nah, perpaduan nikel, krom, dan besi ini menghasilkan baja tahan karat atau stainless steel. Nah, untuk poin pertama, asal mula dan sumber logam nikel. Nikel ditemukan oleh Kronstedt pada tahun 1751 dalam mineral yang disebut kupfernikel atau nikolit. Nah, nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dan mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nah, nikel diperoleh secara komersial dari pentlandite dan pyrrhotite di kawasan Sudbury, Ontario, sebuah daerah yang menghasilkan 30% kebutuhan dunia akan nikel. Nah, deposit nikel lainnya ditemukan di Caledonia Baru, Australia, Kuba, dan Indonesia. Nah, nikel tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan alloy yang sangat berharga. Nah, untuk spesifik grafit dari nikel ini adalah 8,902 dengan titik lebur 14.530 Celcius dan titik didih 27.320 Celcius. Resisten terhadap oksidasi, mudah ditarik oleh magnet larut dalam asam nitrit, tidak larut dalam air dan amoniak, sedikit larut dalam hidrolorik dan asam belerang. Memiliki berat jenis 8,8 untuk logam padat dan 9,04 untuk kristal tunggal. Secara umum, mineral biji di alam ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu mineral sulfida dan mineral oksida. Begitu pula dengan biji nikel, ada sulfida dan ada oksida. Nah, biji nikel dari mineral oksida atau laterit ada 2 jenis yang umumnya ditemui, yaitu saprolit dan limonit. Dengan berbagai variasi kadar perbedaan menonjol dari 2 jenis biji ini adalah kandungan Fe atau besi dan Mg magnesium. Nah, biji saprolit mempunyai kandungan Fe rendah dan Mg tinggi, sedangkan limonit sebaliknya. Untuk poin yang kedua, sebaran logam nikel di alam. Nah, endapan nikel ini mengikuti sebaran batuan basa dan ultra basa, yang mana untuk endapan nikel di Indonesia terdapat di beberapa daerah, diantaranya yaitu terdapat di Pegunungan Maratus di Pulau Laut Kalimantan, lengan timur Pulau Sulawesi, di Maluku Utara terdapat di Pulau Obi, Pulau Gebe, dan Halmahera, serta di Papua. Nah, untuk poin yang ketiga, pengaplikasian atau manfaat dari logam nikel tersebut, yaitu diantaranya sebagai pelindung baja, stainless steel, pelindung tembaga, industri baterai atau elektronik, dan sebagai aplikasi industri pesawat terbang, industri tekstil, turbin pembangkit listrik bertenaga gas, pembuatan magnet kuat, kawat lampu listrik, mesin roket, dan pembuatan alat laboratorium nikrom,
katalisator lemak, pupuk pertanian, dan sebagai mata uang logam. Nah, yang terakhir sebagai monel adalah paduan nikel dan tembaga yang tidak hanya keras tapi bisa menahan korosi oleh air laut sehingga ideal digunakan sebagai baling-baling kapal dan fasilitas desalinasi. Nah, mungkin itu saja dari apa yang saya presentasikan mengenai logam nikel ini, dan mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.